Anggota BTS membahas takdir dan apa arti para anggota bagi mereka dalam wawancara baru Seven Fate Chaco. Menjelang rilis webtoon yang sangat dinanti, sementara BTS mungkin sedang dalam liburan panjang kedua mereka, itu tidak berarti bahwa ARMY juga sedang istirahat. Serial webtoon BTS yang sangat dinantikan berjudul Seven Fate Chaco yang dirilis Naver Webtoon pada 15 Januari 2022. Karena kami memiliki waktu kurang dari sebulan untuk dirilis, Hype merilis foto teaser demi teaser. Kita mendapat foto dengan keterangan singkat tentang nasib di bawah masing-masing. Lalu seminggu kemudian kita mendapat wawancara lengkap dari masing-masing anggota yang memberitahu kita apa yang mereka pikirkan tentang takdir. Beberapa hari kemudian, saluran YouTube resmi Seven Fate Chaco merilis streaming CCTV Live yang menurut ARMY seharusnya memberi mereka pandangan ke seri yang akan datang, tetapi benar-benar membuat semua orang sedikit bingung. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu hingga rilis resminya, tetapi halaman Twitter resmi Seven Fate Chaco baru saja merilis jadwal mendatang untuk konten yang akan dirilis pada Januari hingga tanggal 15 dan sepertinya kita akan mendapatkan beberapa konsep foto. ARMY tentu saja bersemangat, tetapi tidak bisa menahan tawa pada kenyataan bahwa BTS merilis begitu banyak konten selama istirahat. BTS tidak asing dengan menciptakan realitas fiksi. BTS Universe sudah menjadi pembicaraan luas tentang konsep yang mengikuti plot video musik anak laki-laki sepanjang era The Most Beautiful Moment in Life atau Hwayang Yeonhwa. Awal tahun ini, Hype mengumumkan bahwa mereka akan merilis webtoon BTS Seven Fate Chaco mengikuti 7 pemburu harimau selama waktu di Korea ketika diserbu oleh harimau. ARMY telah mendapatkan potongan-potongan dalam beberapa bulan ke depan. Baru minggu lalu, halaman Twitter Seven Fate Chaco mengunggah gambar masing-masing anggota dengan uraian singkat sebagai keterangan. Dan sementara keterangan di bawah foto cukup untuk menarik minat semua orang, kita tidak punya keseluruhan gambar. Untungnya, saluran YouTube Seven Fate Chaco mengunggah 7 wawancara baru dengan masing-masing anggota. Hanya sekitar 1 menit untuk masing-masing, para anggota masing-masing menjawab 2 pertanyaan. Apa nasib mereka? Dan apa arti anggota bagi mereka? Setiap orang punya pertanyaan yang sedikit berbeda dan kita pikir itu akan ada hubungannya dengan plot masing-masing karakter mereka di webtoon mendatang. Berikut adalah yang mereka katakan. Yang pertama, RM. Ditanya bagaimana nasib RM menjawab, katakanlah takdir itu seperti jalan. Kalau kamu hanya melihat ke langit saat kamu berjalan atau berlari sangat cepat, kamu akan tersesat di jalan. Saya pikir kamu bisa berjalan di jalan ini lebih baik kalau kamu melihat batu di depanmu atau langkah kaki seseorang. Dalam pengertian itu, takdir adalah yang paling dekat denganmu, tapi hanya terlihat ketika kamu mencarinya. Ketika ditanya apa arti anggota bagi RM, dia menjawab, melihat ke belakang, ada banyak hal untuk tersenyum dan tertawa, tetapi juga banyak momen sulit. Bahkan di saat-saat sulit, kami menemukan hal-hal untuk ditertawakan, apakah kami serius atau sebagai lelucon, dan kemudian terus tertawa. Dan setelah kami melakukannya, kami sangat menemukan kekuatan untuk bangun dan mulai berjalan lagi. Saya pikir kita adalah teman selamanya, kita memiliki satu sama lain, kita bisa tersenyum dan tertawa, apapun yang terjadi. Yang kedua, Jin. Bagaimana nasib Jin? Dia menjawab, saya pikir ada yang namanya takdir, tapi saya pikir itu adalah sesuatu yang kamu pilih daripada sesuatu yang diberikan kepada kamu. Pada akhirnya, saya pikir nasib adalah hal terpenting yang kamu pilih di dunia yang tidak dikenal. Takdir adalah jalan yang kamu temukan di antara persimpangan yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Lalu, apa arti anggota bagi Jin? Dia menjawab, kami bertujuh memiliki hal-hal dalam hidup kami masing-masing yang kami anggap berharga. Beberapa hal serupa, tetapi yang lain sangat mungkin berbeda. Meski begitu, kami telah membuat pilihan yang sama ketika sampai pada keputusan yang paling penting. Membuat pilihan yang sama berarti kita melihat ke arah yang sama. Dalam beberapa hal, kita mungkin orang yang paling mirip di dunia yang luas ini. 3. Suga. Bagaimana nasib Suga? Dia menjawab, saya pikir takdir adalah ujian. Nasib membuat kamu tidak berpuas diri. Saya pikir saat kamu berpikir sesuatu adalah takdir, itu mengajukan pertanyaan lain kepada kamu. Dan ketika kamu berpikir bukan, itu memberi kamu petunjuk baru. Saya pikir takdir adalah ujian yang membentuk jawaban yang benar. Lalu, apa arti anggota bagi Suga? Dia menjawab, waktu yang berlalu terasa lama dalam beberapa hal, tetapi singkat dalam hal lain. Kalau kamu hanya menyatukan highlight, sepertinya kami sudah melakukannya dengan mudah. Kamu tahu? Tetapi kalau kamu melihat di balik semua itu, kami membutuhkan waktu yang sangat lama. Hidup adalah serangkaian ujian dan memaksa kita untuk terus mengajukan pertanyaan dan meragukan satu sama lain, dan tentang diri saya sendiri, dan para anggota lain yang membuatku terus berjalan tanpa menyerah setiap kali kecemasan atau keraguan melandaku. 4.
Tanpa J-Hope, bagaimana nasib J-Hope? J-Hope mengatakan, saya pikir takdir adalah tentang mewujudkan, sementara kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita jarang merasakan atau memikirkan bagaimana nasib kita. Tetapi ketika momen besar menimpamu, kamu secara naluri yang menyadarinya saat itu juga. Takdir adalah apa yang kamu tuju dan setiap titik balik dalam hidup, kamu tahu seperti sebuah tanda. Lalu apa arti anggota bagi J-Hope? Dia mengatakan, kami bukan makhluk yang mudah diberikan satu sama lain. Saya percaya bahwa kami dapat berbagi saat-saat seperti ini karena kami telah terus mencari satu sama lain untuk waktu yang lama. Kami adalah cermin satu sama lain, kami menemukan jati kami satu sama lain. Jadi kami menyatukan diri dan menemukan kekuatan untuk mengambil langkah maju saat kami saling memandang seperti kami melihat diri kami sendiri. 5. Jimin. Ketika ditanya bagaimana nasib Jimin, dia mengatakan, mungkin takdir yang harus kau ungkap sendiri. Mungkin nyaman untuk berpikir bahwa takdir telah ditentukan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kamu tersesat dan berkeliaran di dunia itu lebih sering daripada menemukan diri kamu di jalan yang benar. Kalau kamu menyerah begitu saja karena kalah, sepertinya takdir juga kehilangan kekuatan. Tetapi kalau kamu pikir kamu akan menemukan tidak peduli apa, maka semua waktu yang kamu habiskan untuk berkeliaran menjadi takdir. Lalu apa arti anggota bagi Jimin? Dia menjawab, orang-orang yang selalu siap tersesat bersamaku. Alasan saya tidak takut akan hal itu adalah karena saya memiliki orang-orang ini di sisi saya yang akan selalu tertawa dan menangis bersama saya di sepanjang jalan. 6. V. Bagaimana nasib V? Dia menjawab, saya pikir takdir tidak muncul dengan sendirinya, seperti bermain batak umpet. Ketika kamu berpikir bahwa sesuatu adalah takdir, itu segera menghilang. Dan ketika kamu berpikir kamu telah memahaminya, ia bergerak lebih jauh daripada kamu. Pada akhirnya takdirlah yang membuat kita terus maju saat bermain batak umpet. Lalu apa arti anggota bagi V? Dia menjawab, saya pikir saya merasa tidak sabar ketika kami pertama kali memulai. Dan setiap kali saya merasa seperti itu, anggota kami yang berada di sisi saya adalah orang-orang yang memberi saya sinyal SOS. Saya pikir kami mengenali sinyal satu sama lain, dan saya pikir itulah bagaimana kami bisa sampai sejauh ini tanpa tersesat. Yang ketujuh, Jungkook. Bagaimana nasib Jungkook? Dia menjawab, saya pikir takdir adalah satu-satunya hal yang tidak dapat kamu ubah. Lingkungan dan kondisi dapat diubah atau diubah terlepas dari niatmu. Tapi kita semua punya satu hal yang tidak pernah bisa diubah. Bagi saya, kami bertujuh bersama. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa mereka. Itulah sebabnya, itulah takdirku, dan aku mengikuti takdirku. Lalu ketika ditanya, apa arti anggota bagi Jungkook? Dia menjawab, tidak ada yang mudah di dunia ini dan terkadang kita juga jatuh. Saya percaya kami bisa sampai sejauh ini karena kami saling mendukung. Tentu saja terkadang kita melupakan hal ini, tetapi ketika itu terjadi, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa yang penting bagi kita bukanlah langit malam yang jauh, tetapi kita saling berpegangan tangan di sini sekarang juga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.